Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Baiklah mahasiswa-mahasiswi sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada pembahasan kedudukan hadis dalam Islam. Jadi di dalam Islam itu ada pedoman ya. Pedoman ini adalah sebagai sumber bagi kita sebagai seorang muslim ya untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang Allah telah atur. Yaitu pedoman kita adalah Al-Quran dan hadis. Jadi Al-Quran ini merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan dia dijadikan pedoman utama bagi umat Islam. Nah, sedangkan hadis ini merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik itu berupa ucapan, perbuatan maupun persetujuan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi adalah hadis. Nah, jadi dengan demikian hanya berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan hadislah seseorang akan menjadi lengkap pedoman kehidupannya. Kemudian berkaitan dengan pengertian hadis, ya. Secara bahasa hadis itu adalah al-jadid, ya, adalah baru. Kita mengatakan al-kalam, perkataan, ucapan atau berita baru. Nah, namun secara istilah, hadis ini adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu baik itu perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat beliau Shallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan syariat Islam. Memang di sana ada ada istilah yang itu keluar dari apa yang telah kita sebutkan tadi dari pengertian istilah dari hadis, yaitu misalnya seperti beliau berambut panjang sampai sebahu misalnya, itu termasuk di kategori hadis, namun itu tidak dikategorikan sebagai sesuatu yang harus diikutkan karena beliau tidak memerintahkan dalam hal ini. Nah, kemudian menurut Mustafa Azami, beliau merangkum bahwasanya makna dari hadis itu adalah rekaman praktis dari penerapan Al-Quran dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian berkaitan dengan kedudukan hadis dalam Islam. Yang pertama adalah hadis itu sebagai penjelas hukum. Ya, jadi hadis itu menempati posisi sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Berarti dia mendampingi Al-Quran. Nah, sehingga banyak permasalahan fikih yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran, namun dijelaskan secara gamblang dalam hadis. Sebagai contoh misalnya sholat. Nah, Allah Subhanahu wa taala hanya berfirman wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, di dalam Al-Qur'an ini Allah tidak menjelaskan tentang ya rincian dari pelaksanaan sholat itu. Ya, sehingga Nabi SAW menjelaskanlah bagaimana tata cara sholat, dimulai dari takbir, kemudian diakhiri dengan salam. Kemudian bacaan-bacaan yang terdapat di dalamnya itu dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian juga zakat juga demikian rinciannya disebutkan oleh atau dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Haji juga dan perkara berkaitan dengan fikih itu rata-rata dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga memudahkan bagi kita semuanya untuk mengenal ya tentang penjelasan hukum fikih secara mendetail dan mendalam. Kemudian kedudukan hadis dalam Islam yang kedua adalah hadis itu sebagai penjelas Al-Quran. Jadi hadis ini memiliki fungsi sebagai bayan ya atau penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum, mutlak atau mujmal. Nah, misalnya Al-Quran memerintahkan untuk mendirikan sholat, sebagaimana kita jelaskan tadi. Ya. Kemudian tata cara pelaksanaannya juga dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, kedudukan hadis dalam Islam adalah sebagai landasan ibadah dan akhlak. Sebagaimana Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau menjadi uswah yang baik, teladan yang baik bagi kita semuanya. Nah, sehingga hadis menjadi acuan dalam mengembangkan atau melaksanakan akhlak yang mulia, perilaku yang terpuji serta tata cara ibadah ya. Sebagaimana berkaitan dengan sholat, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian menyaksikan aku sholat.
Nah, adapun dalil-dalil tentang kedudukan hadis, kita perhatikan di sini dalam surah Al-Qur'an, ya, surah An-Nisa ayat 59, "Alladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul." Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan uli amri minkum, ya, pemimpin di antara kalian. Jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk, ya, mentaati Allah dan mentaati Rasul. Itulah dalil kedudukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam agama Islam. Kemudian dalil berikutnya adalah surah Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma'atakumur rasulu fakhudhuhu wa manahakum anhu fantahu." Jadi apa saja yang diberikan oleh Rasul kepadamu, maksudnya berkaitan dengan syariat ini, maka terimalah, ya, berkaitan dengan perintah-perintah. Dan apa saja yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Itulah dalil yang memerintahkan kita untuk menjadikan hadis ini, ya, sebagai panutan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fikum amroini." Ya, telah kutinggalkan kepada kalian dua perkara. Ya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, itu Al-Quran dan Sunnahku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, atau Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu mahasiswa sekalian, maka berusahalah kita untuk menjadikan, ya, hadis ini sebagai sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini atau mata kuliah kita pada kali ini adalah tentang uh, pentingnya atau tentang kedudukan hadis, ya, itu merupakan pendamping dari Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana kita jelaskan tadi bahasanya hadis ini sebagai penjelas dari Al-Quran dan juga sebagai menjelaskan hukum-hukum fikih dan sebagai pedoman dalam ibadah dan akhlak. Ya, jadi di sini sangat besar sekali, ya, apanya, besar sekali pentingnya untuk kita semua kita pelajari karena sebagai penjelas pelengkap syariat Islam yang telah diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jika seseorang tanpa mempelajari hadis, ya, tanpa mempelajari, tanpa memahaminya, ya, tanpa mengatakannya, maka dia tidak akan mungkin menjadi muslim dan muslimah yang baik. Nah, baiklah, demikian yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.